Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di showroom mobil second lagi. Ini tempatnya di Astina Mobil. Alamatnya di Jalan Nawawi nomor 14B. Dan di sebelah gua ada satu mobil yang menurut gua, meskipun mobil ini sedikit agak tua karena mobil ini berumur 2000, dia lahir di tahun 2013. Tapi menurut gua mobil ini tuh sangat nyaman. Sangat nyaman dan harganya pun sekarang tidak terlalu mahal. Jadi kisaran mungkin di 117 sekian ya, jadi lebih dari 170, tapi nggak nyampe 120 juta kita bisa dapat mobil yang menurut gue ini mobilnya simple tapi elegan gitu, nggak rame, nggak terlalu yang gimana-gimana, sederhana tapi bagus gitu ya. Harga tidak terlalu mahal, suspensinya juga gua berapa kali bawa mobil ini memang luar biasa, suspensinya nyaman, terus mesinnya juga cukup baik ya. Oke, kita akan bahas dari eksteriornya terlebih dahulu, mulai dari depan. Depan yang gue bilang tadi, mobil ini memang sederhana dan mengingat mobil ini lahir di tahun 2013, jadi untuk perlampuan di sini semua masih menggunakan bohlam biasa, termasuk fog lamp di bagian bawah. Di tengahnya di sini grillnya juga berwarna chrome, ada 4 bar yang menurut gue sih ya cantik-cantik aja ya. Terus di sini ada logo Nissan-nya, bempernya sederhana, oke. Dan di sini yang unik, dia ada patahan di bagian kap mesinnya, dia ada patahan, ada 2 ya, mungkin untuk aerodinamis mungkin ya. Oke, sekarang kita lihat sampingnya. Sampingnya pun sederhana, tapi ya menurut gue ini elegan gitu ya, jadi nggak terlalu rame, banyak ornamen yang gimana-gimana. Dan dimensi mobil ini pun ya tidak terlalu tinggi, tuh lihat tingginya, jadi dia agak pendek dan agak sedikit panjang. Jadi mobil ini, karena mobil ini tuh emang agak rendah, jadi enak untuk dipakai di jalan, jadi nggak terlalu yang akan bikin mabok atau limbung ya. Ground clearance juga ya seperti ini, jadi tidak terlalu tinggi. Kita lihat rodanya dulu. Roda di sini dia menggunakan ukuran velg 15 inci, menurut gue cukup ya, jadi nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kecilan. Terus di sini profil ban 185/65. Dia bannya dari Bridgestone, Turanza. Gue nggak tahu nih bannya masih bawaan atau bukan ya. Dan desain velg di sini juga dia masih single tone ya. Di 2013 memang agak jarang sih mobil yang pakai two tone. Spionnya kecil, mungil, sewarna sama body, bagus, jadi nggak krum. Di sini juga ada lampu sennya. Oh iya, lampu sen juga di sini ditambah lagi di fender. Terus door handle-nya chrome, di sini juga ada side body molding ya. Kasih lagi. Lumayan nih kalau misalkan kita buka gini. Kalau di sininya ada tembok gitu. Ada ini dulu karena ini bahannya dari karet. Talang air juga dia dikasih. Roda bagian belakang sama seperti roda bagian depan. Jadi masih ya segede-gede gini, ring 15 inci sorry. Ukurannya juga sama-sama yang depan. Kita lihat bagian belakangnya sini. Bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini juga memang menurut gue sih simple, nggak terlalu rame. Jadi gue suka mobil-mobil kayak gini gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana gitu, sederhana tapi terlihat mewah gitu kalau menurut gue ya. Kelengkapannya juga di sini, atas dia ada spoiler, ada ini tuh Hyman stop lamp, terus di sini juga ada semprotan air, di sini rear defogger dia juga punya, gila, Nissan Livina ya. Oh sorry, Nissan Grand Livina. Kalau Nissan Livina tuh dia udah expander banget ya. Rear wiper, terus di sini juga ada emblem Grand Livina, tengahnya logo Nissan. Di sini ada emblem lagi 1.5 XV, jadi tipenya ya, di sini automatic karena mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Ada handle untuk membuka bagasi. Terus di bawah dia ada ini sensor parkir, dikasih sensor parkir, tapi di sini kayaknya dia nggak ada kamera, betul? Jadi nggak ada kamera. Kita buka sekarang bagasinya. Oh iya, stop lamp ya, stop lampnya belum ini ya, stop lampnya seperti ini ya. Jadi nggak ada yang LED pokoknya ya. Jadi mengingat tahunnya juga 2013 ya. Nah ini bagasinya ya sebesar ini, jadi nggak terlalu besar, tapi jadi sini masih ada storage. Tuh, kita bisa naruh ya dongkrak, kita bisa naruh kunci-kunci di bawah atau sepatu gitu, bisa kita taruh sini ya. Jadi tertutup rapi. Terus ini jok, kalau kita lipat
Nah, oke. Ya, sebenarnya kalau misalkan ini apa namanya ada penyangga lagi sedikit, misalkan ini panjang kayak gini, ini bisa jadi rata lantai loh sebenarnya. Serata. Jadi kalau misalkan penumpangnya cuma 4 orang, asik, kita bisa bawa koper ukuran besar. Ya, kita berdiriin lagi. Oke, cuman di belakang sini dia nggak ada headrest untuk ya penumpang belakang. Ya, oke, kita tutup lagi. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Yuk. Hai, gue sekarang sudah berada di dalam mobil Grand Livina tahun 2013. Kita atur dulu posisi duduknya biar enak. Oke, rem, setir. Nah, untuk kunci mobil ini seperti ini, dia kuncinya kunci colok biasa, seperti ini kuncinya. Ya, dan di sini dia dilengkapi ada remote, jadi terpisah ya, si kunci sama remote-nya terpisah. Jadi nggak biasanya kan ada mobil yang bareng di sini gitu ada kuncinya, tapi dia nggak. Kita lihat dulu, kita colokin dulu kuncinya maksudnya. Oke, ya, agak berisik tapi ya untuk harusnya dimatiin aja, berisik. Ya, untuk desain dashboard ya menurut gue desainnya tidak membosankan, jadi masih terlihat mewah meskipun memang di sini material dia semua menggunakan hard plastik, jadi nggak ada soft touch sama sekali. Cuman yang gue senang di sini apa? Dia dikasih wood panel seperti ini. Dia dikasih wood panel sininya, terus di door trim dia dikasih wood panel, jadi terlihat lebih elegan, lebih mewah gitu, meskipun mobil ini tahunnya sedikit agak tua ya. Ya, tapi jadi bagus gua ngelihatnya kayak gini. Keren ya ternyata. Terus posisi duduk juga di sini ya memang dia nggak ada adjuster ya untuk joknya, tapi joknya empuk loh. Joknya empuk. Nah, setir kita lihat pengaturannya. Tilt dan ada pegasnya ya. Oh, dia tilt aja jadi nggak ada teleskopiknya. Dan di sini juga polosan aja, setirnya udah pakai kulit ya, jadi lebih enak buat dipegang. Terus oh ya, door trimnya dulu. Door trim sini ya bagian atas dia warnanya full hitam ya, keren ya mobil ini, keren banget warnanya, full hitam. Bagian atas dia hard plastik dan di sini dia dikasih, nah ini material empuk atau soft touch ya. Ya, tapi enak ya, kulit lagi, jadi bukan fabric. Sini yang gue bilang tadi dia ada wood panelnya juga. Terus di sini auto hanya sisi driver ya untuk power window. Di sini ada window lock, ada power door lock, ya, ada door pocket di bawahnya sama speaker. Terus untuk di sebelah sini AC bisa diputar ya, modelnya bulat 360 derajat bisa diputar. Ada elektrik ini retract ya, electric mirror, sorry, dia electric retractnya mana, nggak ada ya, nggak ada, dia nggak punya retractable, jadi nggak ada. Ini tempat sikring. Terus di bawah ada tuas pembuka apa namanya, kap mesin sama tangki bensin ya. Speedometernya juga di sini sederhana sekali, jadi speedometernya itu analog semua ya, analog semua, dan beberapa ada lampu indikator. Oke, ada tachometer, speednya bisa sampai 220 km per jam. Kita kecilin dulu. Nah, terus di sini ada bensin, ada odometer ya. Odometernya di sini dia 100.368. Kalau kita tekan ada trip A, trip B. Ya balik lagi, cuman trip aja ya, trip A, trip B aja, jadi nggak ada average yang gitu-gitu, nggak ada ya. Tapi oke sih. Dan ini speedometernya bagus, dia warnanya tuh bukan putih ya, ini ya kayak silver gitu deh. Bagian tengah 2 posisi AC. Di sini ada head unit yang seperti ini. Head unitnya belum monitor, bisa kita custom, kita cabut aja, bisa ganti pakai yang monitor. Terus AC, panel AC, ini ada ventilasi. Panel AC juga di sini knob seperti kompor gas. Ada suhu, terus ada speednya. Di sini ada pengaturan arah semburan
Ya, ada rear defogger, ada power outlet, ada di bawahnya ada 2 buah cup holder. Sini tuas transmisinya gua lucu ya, yang ini tuh kayak gimana gitu ya, lucu gitu. Sampai keselak gua. Ya, tuas transmisi dia otomatis. Ini apa, nggak ada Titroniknya juga ya, jadi standar aja. Part brake, nah ini bukan armrest, ini tuh buat AC ya, jadi AC bagian belakang karena nggak ada double blower di belakangnya. Tapi kita bisa nyender sini, bisa lah dijadiin armrest. Jok dia udah dilapis kulit ya kalau yang ini. Kalau aslinya tuh, kalau nggak salah aslinya nih fabric ya, bukan kulit. Kalau nggak salah ya, kalau teman-teman ada yang tahu silahkan komentar aja. Lacinya tidak terlalu lebar tapi dalam. Ya, dalam lacinya. Sun visor sini polosan aja, terus spion tengahnya dynamic view. Sini sun visor sama polosan juga. Dan sini nggak ada hand grip ya. Nggak ada hand grip. Ya, itu untuk bagian depan. Sekarang kita pindah ke bagian penumpang belakang. Yuk. Ya, sekarang gue mau masuk ke bagian belakangnya. Joknya empuk banget ya, enak. Joknya empuk. Soalnya memang di sini kalau di belakang dia memang agak tinggi ya. Agak tinggi. Gue tinggi badan di bawah 170. Ini tadi bekas berkendara gua. Dan ya masih tersisa sedikit space, masih ada lah. Jadi seperti ini memang agak sedikit kaku sih duduknya, tapi oke lah, ada headrest. Dan yang paling gue suka dari mobil ini, armrest. Dia punya armrest. Jarang ya mobil kayak gini gitu, kayak apa namanya, juga kayak Avanza atau Veloz. Gak ada armrest mobil ini punya, meskipun agak sedikit tua, tapi dia punya armrest. Enak kalau kita pakai gini tuh. Nah, asik ya. Jadi nyaman banget. Jarang gua. Kalau mobil-mobil itu biasanya agak kurang nyaman. Kalau ini nyaman banget. Tambah suspensinya juga luar biasa. Oke, ini ada rear entertainment juga. Ya, kita bisa nonton di sini. Apalagi kalau misalkan punya anak kecil, kayak gua gitu kan, punya anak kecil. Dan di sini juga ada lampunya loh. Lampunya bagus, warna putih LED. Jadi ya terlihat lebih mewah ya jadinya kalau ada ininya. Dan ini terintegrasi ke head unit depan. Ya, kakak gue juga punya yang kayak gini soalnya. Terus bahan jok sama aja. Ini pelipatannya 60, 40. Terus ada apa lagi? Padahal mobil ini tuh penggerak roda depan, tapi di sini masih sedikit ada tonjolan ya. Masih sedikit ada tonjolan. Kalau kita duduk di tengah, ya memang agak sedikit kaku ya. Agak kaku kalau duduk di tengah, jadi lebih kayak udah aja begini gitu. Ya kita kayak duduk di apa jadinya. Terus gue nggak rekomendasiin kalau duduk karena nggak ada headrest ya. Jadi kalau ini nggak bisa santai, nggak ada headrestnya. Ya seperti itu bagian tengahnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kita coba duduk di bagian belakang. Mudah-mudahan gue bisa duduk di sana, bisa masuk gitu karena perutnya agak sedikit lebar. Ya kita cobain duduk di baris ketiga. Sebentar. Ya, jadi melipatnya tuh gini, jadi nggak kayak mobil-mobil yang lain ya. Biasanya mobil Jepang tuh set lipat terus dia naik ke atas gitu kan. Kalau ini nggak, dia gini. Memang jadi sedikit agak susah sih masuknya. Oke. Ya, sebenarnya nggak sempit-sempit amat. Ya agak lumayan sih. Cuman ini kalau gue sih masih cukup aja ya, masih cukup aja, meskipun nggak gue rekomendasiin buat jarak jauh ya. Kalau jarak jauh nih pasti akan pegel, ya pasti akan pegel dan tidak ada headrestnya juga. Lebih enak sih kalau di belakang sini anak-anak ya, anak-anak mungkin enak karena headroom sih oke. Legroom gue emang agak mepet ya, mentok ya. Sini ada lampu bacanya udah LED loh. Lampu bacanya udah LED. Ya, jadi kalau dari gue sih lebih baik anak-anak buat duduk di belakang sini ya. Kalau orang dewasa, apalagi tinggi badan yang di atas 170 cm,
Jangan deh. Karena pasti agak sedikit kurang nyaman ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Kita sekarang lihat mesinnya. Yuk. Oke, sekarang kita bakal lihat di balik kap mesin dari mobil Nissan Grand Livina tahun 2013. Ya. Ya, seperti inilah mesinnya. Mesin ini terlihat besar ya. Terlihat besar, terlihat padat gitu. Jadi sedikit ruang yang kosong. Jadi ya cukup padat lah. Terus di sini juga gue senangnya agak lumayan rapi, meskipun memang di sini dia nggak dikasih cover engine, tapi dia bagian atas ini ada peredam, dan ini tuh sudah dicat loh. Betul, ini tuh udah dicat. Ruang mesin, kap mesin dia dicat ya kayaknya. Bagus ya, jadi sewarna senada sama bodi luarnya. Ya, ini dia mesinnya. Mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 145 HP dan torsinya itu sekitar 148 Nm. Cukup besar ya powernya. 145 HP loh. Iya. Untuk sekelas mobil 1500 cc itu gede ya. Biasanya kalau 1500 cc itu di kisaran 115, terus 120, 121, ini 145 HP. Gede banget. Gede banget ya mesinnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk mesin dari sini, mesin dari mobil ini. Dan untuk pengereman dia juga udah ada ABS ya, jadi safety lah kalau misalkan kita bawa mobil ini. Tapi ini nyangkutnya kemana? Ya, kita tutup lagi. Oke, untuk teman-teman semua di wilayah Bandung dan sekitarnya, atau mungkin di luar Bandung yang berminat dengan mobil ini, silahkan saja langsung datang ke Astina Mobil di Jalan Nawawi nomor 14B Bandung. Ya, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang makhluk ini. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian bisa dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.